Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarna bis-sidqi wal amanah. Wa nahana anil kadhibi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Sayyidus Syuhur, penghulunya segala bulan, yakni bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan berkah, bulan maghfirah, dan itqu minan nar. Mudah-mudahan bertambah waktu, bertambah taat kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah bagi kita dalam hidup. Bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan, tirulah Rasulullah. Bagaimana beliau berakidah kuat, beribadahnya khusyuk, dan akhlaknya santun. Para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan mengungkap rahasia hikmah-hikmah dari nabi-nabi Allah. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat bagaimana Nabi Adam semenjak diciptakan sampai dia menjalankan misi-misi risalah itu. Kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita dapat meneladani, meniru sisi-sisi kebaikan yang ditularkan oleh Nabi Adam itu. Kita lihat beberapa keistimewaan dari Nabi Adam itu. Yang pertama, Nabi Adam itu dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Thumma aradahum 'alal malaikati. Faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama tiap-tiap sesuatu. Kemudian dia menanya kepada malaikat, sebutkanlah nama-nama itu. Para malaikat tidak dapat menjawab pertanyaan tentang nama-nama itu. Ini menjadi bukti bagi kita bahwa manusia dengan ilmu pengetahuan bisa dia melebihi tingkat para malaikat. Manusia dibekali oleh Allah ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kita belajar dari proses ini, para pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah. Mari kita tingkatkan ilmu kita supaya derajat kita dinaikkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran juga Allah sampaikan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkatkan derajat-derajat orang yang berilmu
dan orang-orang beriman di antara kamu itu beberapa derajat. Jadi mari kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Bertambah waktu, bertambah ilmu kita. Terbit matahari di timur, terbenam di barat, ilmu kita bertambah. Mudah-mudahan kita dapat seperti itu. Yang kedua, Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Adam itu diciptakan dari tanah yang berbagai-bagai unsur. Ada tanah itu yang keras, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang lunak. Itu melambangkan bahwa unsur manusia itu juga banyak. Jadi pelajaran bagi kita, ketika kita berhadapan dengan manusia yang keras, kita dapat memahami, memang itulah manusia itu. Ada manusia itu yang lunak, cepat putus asa, itulah tabiat dari manusia itu. Jadi kita dapat berdiskusi, berdialog dengan manusia sesuai dengan kemampuan manusia itu, sesuai dengan latar belakang manusia itu. Itulah makna yang dapat kita serap, manusia itu diciptakan oleh Allah dari berbagai unsur tanah yang diambil oleh malaikat. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin, kekhususan Nabi Adam itu malaikat sujud kepada Adam. Sujud di sini dalam artian bukan sujud ibadah, karena sujud ruku' itu hanya kepada Allah. Tapi sujudnya para malaikat ke Adam itu sujud kepatuhan terhadap perintah Allah. Allah perintahkan usjudu li Adam. Sujudlah kamu bagi Adam. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah mereka malaikat itu semuanya kecuali iblis. Jadi malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ini menandakan kemuliaan manusia itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Malaikat saja sujud kepada Nabi Adam. Jadi kaum muslimin, sebagai manusia yang meneladani bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu, kita mesti merasa bahwa kita ini manusia yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan rusak kemuliaan diri kita dengan akhlak yang jelek. Jangan rusak kemuliaan diri kita dengan sifat-sifat yang tidak benar. Jangan rusak kemuliaan diri kita dengan putus asa, dengan pendendam, dengan pemarah, dengan iri dan dengki. Karena kita diciptakan oleh Allah manusia yang mulia, dengan arti kata kita adalah makhluk mulia. Jagalah kemuliaan diri kita itu dalam pandangan Allah SWT atau dalam pandangan manusia lain. Kemudian begitu juga kita berhadapan dengan orang lain, kita merasakan semua orang yang kita hadapi itu adalah orang mulia. Jadi tidak ada dalam hidup kita meremehkan orang lain. Sekalipun orang itu sekolahnya tidak tinggi, sekalipun orang itu hartanya tidak banyak, sekalipun orang itu tidak berpengaruh, namun kita merasakan itu makhluk Allah, ciptaan terbaik Allah, adalah orang yang mulia, kita memuliakan orang itu. Ini intisari yang dapat kita ambil dari kekhususan Nabi Adam itu yang ketiga. Nabi Adam adalah manusia mulia. Kita anak Adam juga
manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan hinakan orang lain. Sekalipun orangnya mungkin berkekurangan dari segi intelektual, tapi kita yakin seperti orang yang gila, belum tentu nasibnya di akhirat lebih jelek daripada kita. Mungkin dia di akhirat berjalan melenggang ke surga, sementara kita yang mengaku kita orang hebat, mungkin tersangkut-sangkut untuk menuju surganya Allah. Yang keempat, kekhususan Adam itu, Adam ditiupkan oleh Allah ruh milik Allah SWT. Ada yang memaknai ruh itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jiwa kita. Artinya kita tirulah sifat-sifat ketuhanan tersebut. Takhallaku bi akhlaqillah. Allah penyayang, kita bisa meniru sifat penyayang Allah itu. Allah itu adil, kita tirulah sifat adil Allah itu. Walaupun kita yakin tidak akan bisa meniru sifat penyayang dan sifat adilnya Allah SWT itu. Itu barangkali poin-poin penting untuk kita ingat, untuk kita rasakan setiap kita mengkaji bagaimana riwayat para nabi itu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.